Kalau tiba-tiba kucing, halo, assalamualaikum Mbak Dini, ketemu lagi ya di segmen 2. Waalaikumsalam, Mas Yono. Iya, ketemu lagi. Nah, supaya lebih seru kayaknya panggilannya nggak Dini nih, biar Sobat Seno manggilnya Tante Gacil. Boleh? Ya, boleh, boleh. Boleh, boleh Nah, banget. Nanti malah. ya, Sobat Seno, kita ketemu lagi sama Tante Gacil setelah pada segmen sebelumnya. Tante Gacil udah banyak cerita mengenai apa saja jenis koleksi gajahnya, dan susah menggambarkan berapa banyak berbagai bentuk gajah dalam mug, dalam gantungan kunci, bed cover dan sebagainya, gitu ya. Jadi nih Tante Gacil jadi sampai hari ini nih tetap terus ngumpulin terus. Atau gini, apa sih yang paling terakhir yang diterima dan kapan? Masih ada nggak? Mungkin minggu lalu atau sebulan lalu dari seseorang atau beli atau apa? Ada apa namanya kayak buku buku tulis. Sebenarnya sih buku tulis ya, notebook gitulah, notebook kurang lebih. Notebook yang gambarnya gajah. Kebetulan lagi apa? Bukan notebook laptop ya, Oh, notebook makanya kaget. tanah. Udah mulai kaget karena udah ada notebook yang bentuk aja kan repot banget operasinya. Oh, notebook buku catatan, kayak buku Iya, agenda buku gitu. catatan. Covernya gajah. Lagi ke Oh, toko buku dan ketemu sama barang ini yang kebetulan belum ada di dalam koleksi. Jadi ya udah deh, kebetulan harganya juga masih masuk akal gitu, eh, dibeli aja buat nambah-nambah koleksi lagi gitu. oh, Terakhir gitu. yang jelas setiap jalan, setiap tempat begitu melihat sesuatu yang bau gajah itu passion untuk memilikinya masih tetap tinggi ya. Nggak bisa Masih dilewatin gitu aja. betul. Godaannya Masih nih. apa namanya benar godaannya cukup tinggi kalau apa lewat suatu tempat atau toko atau apapun gitu ya, kemudian nemu pernak-pernik gajah entah dalam bentuk apapun, itu masih kadang tergoda untuk beli juga gitu. Jadi tapi masih mikir sih ini masih ada tempatnya nggak ya gitu, mau Iya. di mana lagi gitu. Kadang kalau barangnya agak mirip gitu ya, misalnya memuk atau apa, udah deh lewat aja gitu. Tapi kalau barangnya bentuknya belum ada di dalam koleksi ya mau nggak mau tetap dibeli gitu. Emangnya boleh nggak sih dibocorin ke Sobat Seno di antara demikian banyak koleksinya, jenis koleksi apa yang ada saat ini dan yang paling mahal seberapa mahal sih? Boleh dibocorin nggak? Atau kisarannya deh. Misalnya gini, ada yang sampai di atas 1 juta, 2 juta gitu. Ada nggak bendanya gitu? Ada. Sebenarnya nggak ada kalau yang di atas 1 juta. Jadi tetap tetap saya tuh punya apa namanya punya limit limit untuk Oh, beli-beli gajah. Jadi sayang juga kalau nilainya segitu besar gitu. Kecuali ada orang yang mau ngasih ya udah dengan senang wah, hati. alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi dulu sempat juga ada barang itu jam gajah yang yang tadi ada di atas, tadi sempat Ya. kesorot sedikit gitu. Jadi dia ada dijual di salah satu produk apa di salah satu toko apa yang khusus furniture gitu. Toko apa perabotan rumah rumah tangga. Jamnya itu sangat menggoda karena benar-benar aksesorisnya isinya gambarnya gajah gitu, dan waktu itu cita-cita saya memang pengen banget punya jam dinding gajah dan belum ada koleksinya gitu. Nah, ketika ngelihat harganya, aduh pusing ya, bikin pusing. Oh, berapa tuh? Berapa? 10 juta sampai enggak? Oh, enggak, Oh, enggak. masih di bawah 500 sih gitu. Masih mikir tuh ya. Masih mikir, tapi tetap masih mikir, maksudnya worth it nggak ya gitu. Tapi terus Ya, akhirnya ya. jadi cuma bolak-balik aja di depan si jam dinding ini, beli nggak ya, terus akhirnya karena pas jalan balik lagi sama teman masih ada jam itu masih ada, teman saya bilang kalau udah jadi kolektor jangan nanggung, jadi ya Oh. udah lu harus tutup mata, ya udah itu jadi dibeli aja jadi salah satu koleksi koleksi lu gitu. Akhirnya ya sudah tutup mata, Beli. kita beli, saya beli dan kemudian sekarang jadi salah satu penghuni kandang gajah di kamar atas, dan itu juga termasuk yang paling cukup favorit buat saya gitu. Oh, oke. Jadi akhirnya tergoda juga. Emang emang ada ciri khas kolektor, kadang nggak peduli harga ya. Kolektor lukisan, kolektor mobil antik, kolektor koin dan sebagainya, orang akan beli itu ya. Nah, ini nih kan penggemar gajah. Pernah dengar nggak atau malah jangan-jangan tergabung? Ada nggak komunitas penggemar atau komunitas kolektor gajah di Indonesia atau di dunia gitu?
Secara spesifik nggak pernah, belum pernah dengar ya, apa Hmm. namanya, komunitasnya gitu kan. Nggak juga nyari-nyari gitu. Nggak tahu, saya lebih cenderung memang, kalau pas ketemu sama temen yang punya hobi sama dan koleksi sama aja baru bisa nyambung. Hmm. Jadi kebetulan dulu di kantor ada salah satu temen yang apa namanya, dia juga mengkoleksi gajah, Ya. hampir sama gilanya dengan saya mengkoleksi gajah. Jadi, nah, teman ini kemudian pindah ke Surabaya dan dia tidak Hmm. mungkin membawa beberapa koleksinya gitu karena rumahnya di Surabaya tidak memungkinkan untuk dimasuki semua koleksi-koleksinya. Akhirnya dia menyumbangkan, menghibah, Wah, beruntung banget tuh dapat hibahan ya. betul, koleksinya itu ke saya. Hmm. Tapi dia bilang mau dikasih ke orang yang bukan kolektor saya, gitu, mau di Hmm. saya. Kebetulan dia tahu saya penggemar gajah, jadi uh, Dapat ya hibah. hibah saya, betul. Jadi Mbak Dini, ini saya titipkan ke Mbak Dini, tolong dijaga baik-baik koleksinya gitu. Sampai sekarang ya udah jadi penghuni kandang gajah juga gitu. Oh, apa bentuknya antara ini apa aja tuh Tante Gacil tuh yang pernah dihibahkan temannya itu? Kebanyakan apa namanya, yang dari porselin-porselin gitu sama yang dari kayu. Jadi gajah-gajah Hmm. hiasan dari Yang kayu sama kecil-kecil. agak besar, agak besar. Cuman Oh, tadi besaran. sempat disorot karena masih ada sebagian, masih ada yang di dalam kotaknya belum saya keluarkan. Hmm. Dan dapat berapa banyak hibahan? Ada 20, 30, Ada 50, 20, hmm, 20-an benda 20-an ya. berbentuk porselin atau patung kayu-kayu itu. Iya, betul. Patung kayu, ada Waduh. kan, ada apa kayak jam juga, jam apa, jam meja gitu. Ini rezeki nomplok ini Sobat Seno kalau kita ngalamin kayak Tante Gacil, asik juga ya. Misal kita kolektor mobil, tiba-tiba ada teman kita kolektor mobil pindah ke Surabaya, kita dihibahkan mobil 20 biji gitu. Ya, Waduh, keren banget. betul, betul. Itu jadi kayak apa, Iya. rezeki uang buat saya. Baik, ini karena terus bertambah ya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu udah 30 tahun. Lama-lama kan penuh tuh ya. Buktinya aja sekarang masih banyak yang di dalam kotak. Hmm. Nah, kedepannya berpikir lanjutannya gimana nih? Apa sampai maaf mau sampai nyewa gudang gitu? Atau nyewa rumah atau apartemen tipe studio untuk khusus koleksi atau gimana rencana ke depan? Uh, apa namanya, nggak ini sih, nggak terpikir sampai harus menyewa tempat, Oh, enggak menyewa ya. untuk menyewa rumah gitu ya. Ya sementara ikut dulu bersama saya di rumah kandang gajah ini gitu. Dan sempat terpikir juga kalau misalnya nanti apa namanya, saya beranjak umur bertambah gitu kan, kemudian koleksi juga ada beberapa koleksi memang ada yang double-double gitu. Jadi secara produk sama, secara bentuk sama, gambarnya juga sama gitu. Hmm. Mungkin apa, bisa jadi saya hibahkan ke kolektor yang lain, atau Hmm. kalau memungkinkan ya saya lelang gitu misalnya gitu. Saya lelang Nah, tapi oleh kolektor yang lain gitu iya, misalnya. iya, iya. Ya kan siapa tahu aja di dunia ini tanpa sepengetahuan kita ada kolektor yang lebih gila, lebih fanatis, lebih insane gitu ya. Yang Tuh. berani membayar mahal untuk sebuah koleksi gajah ya. Saya rasa sih ada ya yang lebih, karena kalau lihat ada, kalau nggak salah ada artis juga, salah satu artis yang Hah? dia kolektor gajah, bahkan punya apa itu, karena halamannya luas, dia punya rumput yang dia bentuknya sampai dia bentukin gajah gitu. Nah, boleh juga tuh. Nggak kenal, tapi Dini nggak kenal. Enggak, kalau Tante secara Gacil aja. Kalau kenal kan kita bisa undang ya kapan-kapan rembukan bertiga ngomong gajah. Iya, ini bagus sekali ya kalau ada pikiran untuk benda koleksi dijual. Kan di luar negeri biasa gitu ya. hmm, Mana artis ngetop, terus kemudian ya Allah kadang-kadang sarung tangan habis dia nyanyi aja bisa laku ya. Dan uangnya bisa diberikan kepada yang lebih bermanfaat gitu ya, Dini. betul. Iya, soalnya di kanan rumah kita juga banyak apa narasumber-narasumber yang sangat apa pekerjaannya sangat mulia, mencerahkan. Kadang-kadang juga butuh dukungan support finansial tuh. Hmm, Ya, sama tahu hasil koleksinya kalau berkenan bisa disumbangkan untuk ada macam-macam nih, ada sedekah air, ada narasumber kita juga yang mengembangkan pupuk organik, ada narasumber kita juga yang membudidayakan madu hutan. Nanti itu kapan-kapan. Nah, ini bukan baru pikiran apa spontan aja. iya, iya, betul.
Nah, tadi di segmen 1 diulas juga mengenai keinginan Dini untuk belajar lebih jauh tentang hewannya sendiri. Dan Mhm. katanya sudah ada sesuatu yang dilakukan tadi apa? Tergabung dalam apa? Ada WWF ya? Sebagai member juga atau donatur atau apa? Sebagai member sebenarnya, member Member dan WWF. donatur tapi nggak tetap ya. Jadi apa khusus untuk gajah pelestarian gajah Sumatera itu kan Mhm. sekarang udah cukup apa namanya udah cukup langka dan mereka juga butuh biaya untuk apa apa namanya memelihara gajah ini di penangkarannya gitu. Jadi kadang mereka mengirimkan brosur tentang apa Mhm. yang akan dilakukan gitu dan Mmm. mencari mencari donatur ke apa donasi ke para apa namanya penggemar-penggemar gajah seperti saya gitu. Dan ya saya berpikir memang ini hanya hewan ya, tapi nggak ada salahnya kalau kita juga bisa ikut membantu, kita ada rezeki kita bisa ikut membantu untuk melestarikan hewan yang udah hampir langka ini ya, alhamdulillah bisa ikut bagian dari Pelestarian itu. ya pelestarian itu. Tapi Sobat Seno penasaran nih, konkretnya apa yang dilakukan oleh Tante Gacil nih? Memberikan dana untuk pelestariannya atau Tante Gacil sampai turun ke lapangan ikut memelihara gajah atau menyayangi gajah atau gimana? Sampai saat Dalam ini belum sampai turun ke lapangan ya, ada undangan-undangan beberapa kali untuk eh, langsung apa turun ke misalnya ke pedalaman Lampung, ya pedalaman Waikambas ya, Waikambas kalau di Lampung. bukan di Waikambasnya. Jadi Oh, ada kita lagi. kalau Waikambas kan udah jadi Udah penangkaran jadi ya. Ini ya. benar-benar di dalam hutannya yang gajahnya itu masih liar di dalam hutan gitu. Hmm. Jadi ada undangan apa namanya untuk melihat langsung Hmm. gajah di dalam hutan gitu, termasuk di Sumatera Utara gitu. Cuma karena waktunya cukup panjang, seminggu sampai 2 minggu harus stay di dalam hutan, saya harus berpikir ulang gitu kan. Belum sampai ini sih, belum apa namanya, belum siap untuk masuk ke dalam hutan Oh iya sampai iya. waktu yang cukup lama. Jadi apa nih yang bisa saya lakukan ya paling kalau misalnya ada kampanye dari WWF atau apa namanya komunitas gajah lainnya selain WWF kan banyak nih sekarang nih juga di Thailand juga banyak. Nah itu saya paling di sosial media itu nge-retweet atau apa namanya memposting ulang kampanye-kampanye itu di apa di sosial Oh, media gitu. Paling nggak ya sekecil itu dulu sih yang bisa dilakukan untuk pelestarian gajah ini. Gitu. iya Paling nggak betul ya. bantulah. Jadi langkah kecil dulu untuk langkah besar hari-hari esok. Tapi gini, saya banyak dengar isu katanya Tante Gacil kan juga suka berkesempatan bepergian ke beberapa negara. Pernah masuk nggak suatu negara yang memang bagaimana gajah di treatment dengan baik itu? Pernah ke Thailand nggak? Bukan belum ya? Kan di Thailand di gajah tuh demikian di apa ya? Iya betul Treatment gajah. baik lah, Ya, dilatih ya, dan dimanfaatkan baik juga. Udah kayaknya sampai sana belum? belum sampai ke Thailand, hanya ke Bangkok di kotanya aja, jadi belum sampai ke apa namanya tempat penangkaran gajah itu. Padahal di sana katanya cukup banyak kan, dan apa namanya benar-benar serius gitu mereka apa namanya merawat gajah-gajah ini gitu. Moga-moga nanti Hmm, kalau pandemi sudah berlalu bisa selesai. kesempatan untuk ini bisa terlihat langsung ke sana. Atau dibalik Tante Gacil, karena pandemi menyulitkan kita terbang, ada kendala kan ya. Kita undang gajahnya yang datang ke Bintaro, tinggal di Bintaro kan ya, untuk karena gajah kan nggak perlu tes rapid test ya. Atau Kalau ide produser ya kan, beli gajah kecil dipelihara di rumah gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin gajah termasuk binatang yang masuk suaka yang nggak semudah itu memelihara gajah sembarangan. dan Atau butuh simpel deh, kan. simpel deh Tante Gacil, ayo jujur aja, pernah ke kebun binatang Ragunan nggak lihat gajah? Dulu zaman kecil mungkin, sekarang pernah nggak? Oh, kalau sekarang belum pernah lagi ke Oh kebun belum binatang, pernah lagi ya, baru ke apa Taman Safari aja. belum, Iya belum belum. sempat lagi. Taman Ya, Safari terus ke pas di apa zoo-nya di Singapura, pas ke Singapura di Singapura Zoo ada gajah ya lihat gajah di Singapura. nah sebagai penggemar gajah fanatik, ketika ketemu gajah yang dilakukan apa? Dicium gajahnya, dibelai, di saking sayangnya sama gajah, ikan naik ke gajahnya.
saya penggemar gajah, tapi saya sangat takut dengan Ya, repot ya. harus Repot ya. dekat apa harus dekat dengan gajah. Jadi Oh. ada foto tapi selfie gitu dari Oh, dari jauh. gajahnya di belakang agak jauh. Belakang. Kalau naik nggak berani, naik gajah. Gajah nggak berani. Oh nggak berani, di beberapa tempat kan bisa di Taman Berani Safari bisa. jadinya, tapi kan tinggi sekali kalau gajah itu ya. Jadi mau naiknya itu aja udah kayaknya udah apa scary gitu. Ya itu harus coba tuh biar dapat sense-nya tuh. Kalau di Taman Safari kan ada tuh ya naik gajah. Di Bali juga ada. Bisa naik gajah Kalau tapi naik tangga dulu. pegang belalainya sih udah pernah. Oh, iya biar tambah cinta sama gajah. Baik, ini menjelang diskusi penutup kita nanti kita bisa ketemu lagi di segmen berbeda. Kan tadi udah ada nih filosofi tentang karakter dan perilaku gajah yang dikagumi oleh Tante Gacil kan. Sifatnya yang lembut, punya daya ingat yang luar biasa. Gajah juga binatang penyayang, family juga, family animal kan. Ada nggak yang sampai merasuk itu sampai masuk ke dalam praktek kehidupan sehari-hari? Nah ini juga bisa jadi bahan inspirasi buat Sobat Seno nih. Apa karakter dan perilaku gajah yang kemudian dibawa kehidupan sehari-hari? Lebih ke ini ya, apa namanya, ulas asihnya gitu loh. Dia gajah itu terutama kalau yang betina kan dia sangat bener-bener care banget sama anaknya. Meskipun anaknya cuma biasa kalau gajah kan melahirkan cuma 1 ekor gitu. Dia itu benar-benar sampai yang mengurus. Kalau mungkin kalau hewan lain cenderung cuek ya, kayak kucing gitu kan dia udah besar sedikit dia udah kemudian cari kehidupan sendiri. Kalau gajah tuh benar-benar sampai yang anaknya mau belajar apa main di sungai dia juga ngikutin gitu. Dan dia selalu mengawasi dan benar-benar melindungi gajah anaknya ini dari serangan hewan lain gitu. Nah, ulas asihnya itu kemudian yang saya coba ambil gitu dan saya coba terapkan. Kebetulan memang saya belum ada belum kita punya anak, tapi saya punya kucing-kucing di rumah gitu. Jadi saya berusaha untuk menjadi ibu seperti ibu gajah gitu ya, tapi itu kucing gitu, bukan gitu. Jadi ibu gajah untuk menyayangi kucing-kucing itu kan hewan ya, bukan manusia gitu. Tapi saya berusaha mengambil welas asihnya si gajah ini dan juga apa namanya rasa apa sih namanya kompaknya itu loh. Kalau gajah itu kan karena dia nggak individual tuh dia sangat kompak gitu terhadap satu sama lain gitu. Itu juga yang bisa saya ambil gitu. Nggak menjadi hewan egois gitulah. Oh, Sobat Seno denger tuh. Jadi ada nilai-nilai, ada value dari gajah tentang teamwork, tentang kalau manusia punya humanism, gajah punya elephantism kali ya. Iya betul. Rasa cinta terhadap gajah diterapkan oleh Tante Gacil untuk welas asihnya diterapkan pada kucing-kucing peliharaannya. Oke. Wah, Tante Gacil terima kasih banget nih udah ngeluangin waktu, udah mau berbagi banyak info terbaru yang saya peroleh, juga mudah-mudahan Sobat Seno peroleh, bahwa menjadi kolektor itu menjadi kenikmatan sendiri, begitu ya kira-kira ya, kepuasan sendiri. Dan bukan saja menjadi kolektor, tapi juga kita bisa jadi berbuat untuk apa yang kita koleksi kan tadi. Jadi melestarikan gajah ya. Nah, Tante Gacil kalau ada waktu lagi bersedia nggak kalau kita undang dalam topik berbeda? Pengen penasaran tadi dia 1-2 kucing melintas, kita bahas kucing nih ya. Ada 10 sekarang ya. Ada 10 ekor, tapi saya sebenarnya memelihara kucing baru sekitar hampir 2 tahun sih, belum terlalu lama. Mungkin ada yang lebih expert dari saya kalau bicara kucing. Nanti boleh diundang tuh sobatnya Tante Dini ya. Iya betul lagi. Bu Grace ya, untuk mungkin jadi 2 narasumber melihatkan kucing-kucing. Kayaknya menarik juga saya yakin karena di Sobat Seno ada yang juga mengemari kucing. Dan melihara kucing lebih aman dari gajah kan, keinjek kucing itu aman, keinjek gajah bahaya. Mungkin satu lagi yang bisa kita ulas juga, dengar isu dan gosip katanya Tante Dini mantan penggemar drama Korea. Nah itu jadi masih menggemari. Oh masih dan menjadi benda koleksinya juga ya, kalau nggak salah dengar koleksi DVD-nya atau CD-nya gitu kan, zaman dulu atau zaman kaset VHS Betamax ya. VCD ya, VCD. Wah,
Tapi maksudnya nggak terlalu banyak juga sih, karena sekarang kan udah lebih gampang ya nonton nonton apa namanya drakor bisa di Netflix Iya, gitu, betul. YouTube gitu kan. Jadi koleksinya berhenti ketika apa teknologi sudah tambah canggih juga. Jadi Iya, apa namanya nggak ada koleksi lagi untuk beli CD atau DVD tapi gitu. nontonnya masih setia drakor ya. Masih Nggak beralih ke India gitu, nggak beralih ke belum film-film China gitu, nggak, oke. buat Nggak, ini hiburan itu sih. sengaja disinggung duluan di segmen ini supaya nanti Sobat Seno ada rasa penasarannya kan menanti tayangan berikut tentang membahas kucing dan membahas drakor gitu ya. Baik, Tante Dini ada, atau Tante Gacil, ada mau kirim salam mungkin atau pesan-pesan untuk Sobat Seno tentang hal apa saja, tentang humanism, atau mau kirim salam buat teman, buat sesama penggemar gajah atau kolektor gajah, apa saja, silakan sebagai penutup. Ya. Oke, boleh. Pertama-tama thank you nih Mas Seno dan Sobat Seno. Saya dikasih kesempatan untuk bisa sharing tentang gajah Ya. di kali ini. Senang sekali kalau bisa bicara tentang gajah dan kemudian menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain terkait gajahnya ya. Jadi Ya. bahwa saya mengkoleksi gajah itu satu hal, itu memang hobi, tapi bahwa saya benar-benar mencintai hewan bernama gajah itu adalah hal yang lain. Jadi pesan saya cuma satu, apa namanya, kita bantu untuk melestarikan gajah. Salah satunya adalah dengan melestarikan hutan sebenarnya, karena gajah tempatnya adalah di hutan. Kalau hutannya hilang, hutannya rusak, hutannya diambil oleh manusia, maka gajahnya akan punah gitu. Jadi teman-teman yang mungkin bisa bantu untuk mengkampanyekan atau mensosialisasi tentang pelestarian hutan, monggo banget, senang banget kalau bisa itu karena berarti kita juga ikut bantu hewan-hewan yang ada di dalamnya termasuk gajah. Gitu. Itu aja, Mas Seno. Moga-moga bermanfaat, menginspirasi juga ke apa Sobat Seno apa yang saya ceritakan tadi gitu. Dan terima kasih banyak dikasih kesempatan untuk sharing di sini. Baik, karena udah panjang lebar saya nggak usah nambahin apa-apa. Terima kasih sekali lagi atas nama manajemen Karena Rumah kita, Tante Dini. Mudah-mudahan kolektor gajahnya bertambah. Dan satu saran yang dari saya mungkin berguna adalah jaga jangan sampai kucingnya cemburu sama gajah ya. Karena itu bakal repot nanti. Iya betul. Betul kan ya? Ya mudah-mudahan hari ini akan membawa kebaikan buat kita bersama. Tante Dini mungkin akan melakukan aktivitas rutin lainnya di hari Minggu. Iya. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.